ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini? Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, yang menyebut TNI bak gerombolan, bahkan ormas, saat rapat kerja Komisi 1 di DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan TNI pada Senin 5 September 2022 lalu berbuntut panjang. Dalam rapat tersebut, Effendi juga menyinggung ketidakharmonisan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Dudung Abdurrahman. Terlebih dalam rapat tersebut, Jenderal Dudung Abdurrahman tidak hadir dan diwakilkan oleh Wakil Kasat, Letjen TNI Agus Subianto, sementara Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono hadir di rapat. Effendi menilai semua petinggi di TNI harus tegas menyikapi isu disharmoni TNI tersebut. Akibat pernyataannya itu, Effendi Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI pada Selasa 13 September 2022 lalu. Pelaporan yang dilayangkan oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK tersebut mengadukan Effendi Simbolon melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI bersama Komisi 1 DPR RI pada 5 September 2022 lalu. Pernyataan tersebut diduga telah melanggar kode etik bab 2, bagian ke-1, kepentingan umum, Pasal 2 ayat 4, Jungto bagian kedua, integritas pasal 3 ayat 1 dan 4, serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2, serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik untuk memecah belah antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Dudung Abdurrahman. MKD DPR RI dijadwalkan akan memanggil Effendi Simbolon pada Kamis 15 September 2022 hari ini. Kemudian terkait isu ketidakharmonisan antara Panglima TNI dan Kasat dalam rapat pada 5 September 2022 lalu, Jenderal TNI Andika Perkasa langsung membantahnya. Jenderal Andika menyebut dirinya tidak ada masalah dengan Jenderal Dudung dan selama ini telah menjalankan tugas pokoknya sebagai Panglima TNI. Kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman meminta agar isu yang menyebutkan adanya keretakan hubungan antara Dudung dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak perlu dibesar-besarkan. Dudung juga mengatakan perbedaan pendapat di sebuah institusi adalah hal yang lazim terjadi. Menurut Dudung, saat ini ada pihak yang mencoba untuk mengganggu persatuan dan kesatuan serta soliditas TNI. Sementara itu, terkait pernyataan Effendi yang menyebutkan TNI seperti gerombolan, membuat sejumlah perwira TNI tersinggung dan buka suara. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Asisten Intelijen Kasat, Bidang Manajemen Intelijen, Brigjen Antonino Rangel da Silva, menilai pernyataan Effendi Simbolon tidak relevan dengan fungsinya sebagai anggota DPR. Terlebih soal sorotan Effendi Simbolon atas hubungan Kasat dan Panglima TNI yang tidak harmonis. Kemudian Komandan Kodim 0623 Cilegon, Letkol Infantri Ari Widyo Prasetyo pun murka dengan pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dalam video yang beredar, Dandim 0623 Cilegon bahkan sampai gebrak meja memprotes perkataan Effendi Simbolon. Letkol Ari mengatakan bahwa anggota TNI sakit hati atas pernyataan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon. Ari meminta agar saling mendukung
dan memberikan hal-hal yang positif satu dengan yang lainnya. Letkol Ari mengatakan bahwa anggota TNI sakit hati atas pernyataan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon. Letkol Ari meminta agar saling mendukung dan memberikan hal-hal yang positif satu dengan yang lainnya. Dan Letkol Ari berharap tidak ada lagi pernyataan negatif yang membuat timbulnya suatu konflik kegaduhan. Kemudian Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan ucapan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dikutip dari Kompas.com, Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa tidak ada sifat gerombolan dari TNI karena institusi militer seperti TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat. Kemudian pada Rabu, 14 September 2022 kemarin, Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maaf kepada institusi TNI dan pihak yang merasa tersinggung atas perkataannya. Effendi menyatakan dirinya tidak pernah menstigmakan TNI seperti gerombolan. Effendi mengaku telah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut TNI seperti gerombolan hingga ormas. Effendi Simbolon menjelaskan setelah ucapannya terkait TNI seperti gerombolan viral dan dikecam oleh banyak pihak, ia langsung menghubungi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian pada Selasa 13 September 2022 kemarin, Effendi mengaku bertemu langsung dengan Andika Perkasa untuk meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Effendi juga sudah menghubungi Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, namun belum ada respon dari Jenderal Dudung terkait permintaan maaf Effendi Simbolon. Effendi menegaskan dia akan bertanggung jawab atas ucapannya tersebut dan akan menemui Jenderal Dudung untuk menyatakan permintaan maaf. Sementara itu, seusai peluncuran program ketahanan pangan bersama Pertamina Hulu Rokan di Kabupaten Bengkalis pada Rabu 14 September 2022 kemarin, Jenderal Dudung Abdurrahman meminta agar anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, tidak asal bicara karena menyakitkan hati prajurit. Dudung mengatakan Effendi Simbolon punya hak untuk menyampaikan pendapat sebagai anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Namun, Effendi Simbolon diharapkan mempertimbangkan harga diri TNI saat melontarkan pendapat. Sempat juga beredar video Jenderal Dudung memerintahkan prajuritnya untuk mengecam Effendi Simbolon. Dalam video tersebut, Jenderal Dudung meminta agar jajarannya tidak diam, merespon Effendi dan tidak takut untuk bersuara saat kehormatan TNI diinjak-injak. Kini Jenderal Dudung Abdurrahman meminta untuk berhenti mengirim protes kepada Effendi Simbolon karena Effendi Simbolon telah meminta maaf. Namun akibat video Dudung Abdurrahman tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Habibur Rohman mengusulkan agar MKD memanggil Dudung karena video tersebut seolah-olah mengintimidasi lembaga DPR.